Kita akan memulai tanya jawab. Diskusi waktu show. Semua kita akan sampaikan pertanyaan, insyaallah satu jawab. Dan kita sampai dulu dengan taklim, kita pastikan kita semoga apa yang kita akan menjadi pada Allah SWT. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Pengurus Masjid Isti'adah yang sama-sama kita muliakan, Bapak moderator yang telah membuka acara yang sama kita muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua kita selalu mendapat rahmat darinya, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia terlebih urusan kita di hari kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dalam bahasa Arab disebutkan as-su'alu miftahul ulum. Bertanya itu adalah kuncinya ilmu. Karena itu pertemuan ini diharapkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Nanti yang bertanya dikasih Pak Sair hadiah kunci mobil. Sehat ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Bapak-bapak semua sehat? Baik, kita mulai dari Bapak atau Ibu yang mau bertanya duluan. Tak ada pertanyaan nampaknya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diciptakan Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya Ustaz. Dan kita telah diberikan ilmu sebagai sedemikian rupa dan kita telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi yang saya tanyakan, masalah mengejar dunia atau buku dunia, mungkin sudah saya tanyakan di tempat lain, tapi saya belum puas. Apakah buku dunia mengejar dunia, misalnya orang Islam sampai orang itu mengejar dunia sampai ke ruang angkasa. Mungkin mengejar dunia hobinya. Misalnya orang itu pandai bidang musik sampai satu gram alat musik yang diangkut untuk membiayai atau menyeramahi atau memprotokoler ke daerah-daerah. Apakah kubur dunia itu bagi kita orang Islam yang diapakan yang
atau sesuai dengan hukum Islam yang telah kita pelajari. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak. Hubbud dunya. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah ada dunia ini melainkan lahwun wa la'ib, tipu daya, wa la'ib, dan permainan, senda gurau. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan, tapi hari akhirat itu lahiyal hayawan. Apa maksud al-hayawan? Disebutkan oleh Ibnu Abbas, sahabat Nabi, saudara Nabi, yang didoakan supaya ahli tafsir, ahli ta'wil paham agama. Maksud dari al-hayawan, hayatun baqiyah. Akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Lau kanu ya'lamun. Begitulah kalau seandainya kita manusia ini mengetahuinya. Jadi dunia ini sementara. Dunia ini banyak permainan. Kadang yang kita lihat seperti ini, nyatanya tidak seperti itu. Itulah maka disebut dengan seperti permainan. Hari ini begini, besok tak lagi begitu. Ya, nah, itu namanya senda gurau, permainan, tipu daya. Dalam hadis disebutkan ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Ada kisah di dalam kitab Fathul Majid dan juga di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, tapi beda di situ orang yang dikisahkan, tapi substansinya sama. Kalau di dalam kitab Fathul Majid yang ditulis oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, waktu itu Al-Imam Ibnu Hajar berjalan dikawal ke satu pasar di Mesir. Pakaiannya mewah, serbannya indah. Jadi kalau ulama-ulama dulu itu sangat menjaga pakaian. Dan beda ulama, beda yang tak ulama. Maka ada dalam sebuah mahfuzat, libasukum yukrimukum qabla al-julus wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Pakaian itu akan memuliakan kita sebelum duduk, sebelum menyampaikan ilmu. Tapi setelah kita menyampaikan ilmu, yang memuliakan kita adalah ilmunya. Jadi orang ketika melihat kita pertama pakaian, baru yang kedua ilmu yang disampaikan. Al-Imam Ibnu Hajar berangkat ke pasar di Mesir. Pakaian yang mewah, indah, terhormat, luar biasa, wibawa seorang ulama. Ada seorang penjual minyak. Penjual minyak, kalau misalkan di kita ini dulunya penjual minyak goreng itu kan ditimbang 1/4, setengah kilo, nah itu. Nanti kalau misalkan minyak yang di tangan kan dilapkan ke baju itu. Kurang indah. Seperti melaratlah kelihatan orang yang menjual minyak tadi.
dia datangi Imam Ibnu Hajar. Tuan, katanya, ada apa saudaraku, kata Imam Ibnu Hajar. Saya mau bertanya, Nabi kalian bersabda, dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman, sementara bagi orang kafir dunia ini adalah surga. Saya mau jujur, Anda itu ulama, Anda orang yang beriman, Anda orang yang berilmu, tapi saya lihat dari kehidupan Anda tidak seperti di penjara. Saya lihat dikawal, ada harta, terhormat. Apakah ada di penjara demikian? Tentu tidak. Dan saya ini Tuan, Yahudi saya. Yahudi, bukan beriman saya. Saya bukan Islam. Nabi kalian mengatakan dunia ini sorga bagi orang kafir. Nyatanya saya melarat. Minyak kadang laku, kadang gak laku. Tengoklah kehidupan saya seperti ini. Ibnu Hajar diam sebentar. Langsung dia menyahut, saudaraku, memang betul Nabi kami bersabda, dunia ini laksana surga bagi orang, dunia ini laksana penjara bagi orang yang beriman, dan dunia ini laksana surga bagi orang yang kafir. Kalau saudara melihat saya seperti ini, Anda sebutkan tadi pakaian terhormat, dikawal oleh orang, dikawal oleh orang-orang yang sehat bugar seperti ini, memiliki kendaraan. Saya mau sampaikan, bagi kami orang yang beriman, belum ada bandingan yang saudara lihat ini kalau dia dilihat ke akhirat nantinya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh dibalas Allah dengan surga yang penuh dengan nikmat. Nikmat di dalam surga itu tidak ada bandingannya dengan apa yang didapati oleh orang yang beriman. Sesenang sebahagia apapun dia, itu masih seperti di penjara. Sementara saudara tidak beriman, tapi dunia ini disebutkan oleh Nabi kami laksana surga kalau dilihat ke akhirat nantinya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikah ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Orang kafir meninggal dalam kekafiran, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh semua manusia, dimasukkan ke dalam neraka, kekal dia di dalam neraka. Siksanya luar biasa. Bagaimanapun melaratnya seseorang di dunia ini, tidak makan, tidak minum, tidak punya tempat tinggal, tidak punya pakaian. Yang saudara keluhkan ini belum ada bandingannya dengan siksa di neraka kalau saudara tetap dalam ketidakberimanan kepada Allah. Di dunia ini Anda bernafas, Anda jualan, Anda bisa mandi, Anda bisa makan, Anda bisa minum, padahal Anda tidak beriman kepada Allah. Yang menciptakan Allah, udara, tanah, semua punya Allah. Anda tinggal di tempat yang dimiliki oleh Allah ini, padahal Anda tak beriman. Allah kasih semua yang Anda inginkan. Maka walau bagaimanapun keluhan Anda, seperti ini Anda keluhkan melarat, sesungguhnya Anda seperti di surga kalau dibandingkan dengan siksa di neraka. Terdiam Yahudi tadi, dia perlulah Imam Ibnu Hajar, Tuan, ajarkan saya Islam.
Berislamlah dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kita lihat bagaimana orang yang cinta dunia. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Asy-Syaikh Az-Zarnuji disebut dalam bait, hiya dunya aqallu minal qalili wa 'ashikuha adallu minadh dhalili tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalilin. Hiya dunya, dunia ini, aqallu minal qalili, sangat sedikit dunia ini. Dunia ini walaupun kita lihat dengan mata kita, luaslah ini dan kita rasakan, tapi sebenarnya sempit sekali dunia ini. Wa 'ashikuha adallu minadh dhalili, orang yang asyik dengan dunia, bangun tidur dunia yang dia pikirkan, mau tidur dunia yang dia pikirkan, dalam tidur pun mimpi tentang dunia saja. Adallu minadh dhalili, lebih hina orang ini daripada yang hina di dunia ini. Kalau ibu ditanya, langsung spontan ibu jawab, hewan apa yang paling hina di dunia ini? Apa bu? Apa pak? Babi. Iya, saking hinanya dia. Kalau dalam kitab fikih ada namanya hewan yang tidak dihormati. Kalau ada air sedikit, kita mau sholat, kalau kita gunakan air ini untuk berwudu, hewan ini mati. Biarkan mati berwudu, gunakan berwudu. Tapi kalau hewannya yang muhtaram, kasih air ini untuk diminumnya, baru kita tayamum. Siapa hewan yang tak dihormati? Tarikus sholat, yang meninggalkan sholat dan dia ingkari kewajiban sholat itu. Ini disebut dengan hewan. Kalau misalkan dia kehausan, kalau tak minum mati, air sedikit, biarkan dia mati. Siapa lagi? Murtad, biarkan mati. Siapa lagi? Laki-laki, perempuan yang sudah punya suami, yang sudah punya istri, nakal lagi dengan lawan jenisnya. Itu namanya zina muhson, bunuh orangnya itu, dirojam sampai mati, biarkan mati. Siapa lagi? Anjing gila, al-kalbul akur, anjing gila, biarkan mati. Kalau enggak gila jangan. Ini anjing gila ceritanya. Kemudian apa lagi? Al-khinziru, B2, biarkan mati. Ada B2 gila pak? Enggak ada kan? Pokoknya B2, kalau misalkan ada air sedikit, gunakan air ini, biarkan dia mati. B2 tadi, orang yang orientasi kehidupannya hanya untuk dunia, adzallu minadh dhalili, lebih hina dia dari yang ini tadi. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi, kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Boleh cinta kita ke dunia ini, tapi cinta dalam artian yang positif. Anak dunianya itu, istri dunia, usaha kita dunia, tapi dia sekedar. Jangan pula tak kita sayangi suami, tak kita sayangi istri, sayangi, tapi tetap harus lebih kita cintai Allah dan Rasul melebihi semuanya ini. Ini orangnya tidak lagi dia ingat Allah, tidak lagi dia ingat Rasulullah, hanya untuk dunia.
Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi. Kecintaan kepada dunia yang berlebihan itu mengandung racun, ada sihirnya, di mana sihir itu membuat orangnya tuli dengan kebenaran, buta dengan kebenaran. Kalau ada orang menasihati, tidak apalah penting bagi dia lagi itu. Kenapa? Sudah ditutup oleh kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Fahum mutahayyiruna bila dalilin. Pada akhirnya nanti di masa tuanya atau di akhirat kelak nantinya dia akan ditimpakan oleh Allah penyakit mutahayyirun. Apa ini maksud dengan mutahayyirun? Bingung saja. Ada orang di masa tua tidak tenang kehidupannya. Harta ada, uang ada, rumah ada, tapi galau terus. Tidak ada ketenangan. Bila dalilin, tidak ada sebabnya. Pokoknya nggak tenang kehidupannya. Nah, itulah orang yang cinta kepada dunia. Kalau kita lihat dalam perspektif sufi tasawuf, kalau kita sholat, tapi ini kelas tinggi lah. Usalli fardhus subhi rak'ataini ada ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Suara apa itu, Bu? Sirine, bukan sirine itu. Itu mobil orang di luar, sentuh orang mungkin ribut kan? Apa kata yang punya mobil? Aduh, udah gawat itu mobil. Jangan-jangan udah dia rusak, udah diambil orang. Itu hubbud dunia itu. Ingat lagi dia harta-harta pada saat sholat. Itu hubbud dunia, tapi kelas sufi lah. Kalau kita memang kalau dibawa ke kajian tasawufnya, kita ini masih levelnya sangat rendah. Jadi kita masih level cintai Allah, cintai Rasul melebihi yang lain. Dalam artian, kalaupun ingat kita, tetap ingat lagi Allah. Kita seimbangkan. Tak bisa kita sama sekali tidak mengingat apa yang kita miliki. Jadi terkait dengan yang Bapak tanya tadi, kecintaan kepada dunia itu, kalau untuk garis besar secara umum, apabila dia mencari harta dunia dan lupa dengan kewajibannya sebagai umat Nabi, mana kewajiban untuk Allah, mana kewajiban beribadah, dia lalaikan ini, itulah garis besarnya, sudah hubbud dunia lah itu. Nah, itu yang bisa dijawab, Pak ya. Nah, baik. Ada lagi, Pak? Ya, silakan, Pak. Dalam kita berilmu, kita mengenal istilah syariat, tarikat, sampai apa maksudnya? Bagi kami yang Allah kasih dia yang jelas-jelasnya. Kalau makna syariat dari tarikat itu apa? Kurang paham bagi saya pribadi. Masih soal hakikat tentang apa maksud? Satu maksud. Kemudian yang kedua masalah tidak ada. Apakah Allah memberi hidayah itu kepada orang muslim atau juga mungkin kepada orang muslim? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Masjid Nabawi, Sayyiduna Umar ada, sahabat-sahabat yang lain juga ada. Jadi Nabi biasa di masjid itu halaqah. Sahabat bertanya, Nabi menjawab. Untuk sekarang umat bertanya, ulama menjawab. Ada pula yang nulis buku.
ulama menjawab, umat bingung katanya. Itu bukunya dikritisi waktu itu, dan saya kenal orang yang menulisnya. Buku-buku yang ditulis orang bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Bahasa Indonesia, umat bertanya, ulama menjawab. Ulama menjawab atas pertanyaan umat. Tapi kalau dia, ulama menjawab, umat bingung katanya. Nah, jadi saya tahu isi buku itu mengkritisi ulama-ulama. Karena ideologi kawan ini agak lain saya lihat. Sudah tua, sekarang mungkin sudah hampir 80 tahun. Dan kalau Bapak melihat koran Waspada, ada saja itu tulisannya di situ. Mengkritik ulama, biarkan saja. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat, datanglah sosok yang tak dikenali oleh satupun sahabat waktu itu. Syadidu bayadith thiyab, syadidu sawadis sya'ri, la yura alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna a'adun, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Al-hadith. Tiba-tiba begini, ibaratkan Nabi di sini, langsung dia masuk ke masjid, disandarkannya lututnya ke lutut Nabi. Baru dia letakkan telapak tangannya di pahanya. Ada riwayat di paha Nabi dibuat. Sayyidina Umar kalau agak macam-macam langsung diambilnya pedang itu. Dan ini sahabat yang tegas. Cuman Umar diam. Kenapa? Nabi pun diam. Baru dia tanya, ya Muhammad. Tidak beradab. Fa akhbirini 'anil Islam. Sama kayak misalkan sekarang, Iqbal, saya mau bertanya katanya. Kurang enak didengar orang. Harus ada adab dalam bersapa. Ini heran sahabat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, fa akhbirni 'anil Islam. Sampaikan ke saya apa itu Islam. Nabi diam. Sahabat pun heran, kok diam Nabi? Maka dijawab Nabi lah, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Setelah dijawab Nabi, sodaqta, jawaban Anda ini benar. Sayyidina Umar di dalam hadis itu menyebutkan, karena ini riwayatnya dari Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami heran, dia tanya Nabi, kemudian dijawab oleh Nabi, dia benarkan apa yang dijawab oleh Nabi. Itu kan sebenarnya menguji itu. Sama kayak misalkan Ustadz, ibu tahu ibu doa ini dibaca oleh ibu. Oh alhamdulillah, bagus, benar itu, benar. Berarti yang bertanya sudah tahu duluan. Ini pun yang bertanya tadi, sadaqta, Anda benar. Setelah itu dia bertanya lagi, fa akhbirni 'anil iman. Coba sampaikan ke saya apa itu iman. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sadaqta, Anda benar. Fa akhbirni 'anil ihsan. Kalau begitu sekarang sampaikan ke saya apa itu ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau sembah Allah seolah engkau melihat Allah. Kalau tak bisa membuat seperti itu, yakinilah
di mana dan kapanpun Anda selalu diawasi oleh Allah. Baru yang keempat, fa akhbirni 'anis sa'ah. Kapan hari kiamat? Makin tinggi pertanyaan itu. Sampaikan ke saya, kapan hari kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Anda yang bertanya lebih tahu dari saya. Makin heran sahabat, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut yang bertanya lebih tahu dari Rasul? Padahal ketika sahabat ditanya oleh Rasul, sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Hari ini kami mendengar bahwa Rasul menyampaikan ke yang bertanya, Anda lebih tahu dari saya. Luar biasa. Sahabat mulai diam semuanya. Sama kayak bapak dah, tunduk juga kan. Diam semuanya. Tidak ada yang tidur bapak di sini ya. Fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, sampaikan ke saya apa tanda-tanda kiamat itu. Nabi menjawab, kalau itu yang Anda tanya, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal ala ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Nanti Anda melihat antalidal amatu rabbataha, seorang perempuan melahirkan tuannya. Ini sebenarnya simbolik. Artinya apa? Nanti Anda akan melihat anak-anak durhaka banyak. Durhaka kepada orang tua. Sebaliknya, orang tua yang zalim kepada anaknya juga banyak. Sejalan itu. Anak durhaka orang tua zalim ke anak, seimbang nanti. Itu akan banyak. Wa antarul hufatal uratal alah. Dan nanti Anda akan melihat wanita-wanita akan membuka aurat. Ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan Anda nanti akan melihat penggembala kambing berlomba-lomba membuat bangunan. Dan sekarang kita lihat orang berlomba membuat bangunan mewah, tidak peduli apa kata orang. Artinya nanti tak ada lagi hidup bertetangga. Nafsi-nafsi semua hidup orang. Tak tahu dia rupanya tetangganya sebelah kanan ini nama anaknya si Anu. Kalau di desa-desa satu kecamatan hampir disebut ayahnya, oh masih kenal lagi dia kan? Tapi ini tidak lagi ada kepedulian bertetangga. Maka kata Sayyidina Umar, setelah itu dijawab oleh Rasul, summan talaqa. Dia minta izin ke Rasul. Baik, kalau begitu saya pulang. Pulang dia. Masjid Nabawi tidak ada pintu seperti sekarang. Masih terbuka tiangnya pelepah, tiangnya batang kurma. Kalau keluar orang dari masjid yang tidak ada dinding, pastikan kita bisa melihat sampai jauh dia kemana hilangnya. Tapi kata Sayyidina Umar, summan talaqa falabithtu maliya. Begitu dia keluar, hilang. Hilang, tidak ada jejak. Maka Rasul bertanya, ya Umar, ya Rasul, atadri manis sa'il? Apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Kata Rasul. Apa jawab Sayyidina Umar? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka disahut oleh Nabi, Umar, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang tadi itu malaikat Jibril itu. Dia datang ke sini untuk mengajarkan kepada kalian semua tentang agama itu apa. Berindinglah bulu roma. Ternyata malaikat Jibril. Malaikat itu banyak, tidak ada yang tahu jumlah malaikat. Tapi waktu itu malaikat Jibril berubah menjadi orang. Di dalam Al-Quran kalau fisik daripada malaikat itu punya sayap. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati
malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' inna allaha ala kulli syai'in qadir. Ayat pertama surah Fatir, Allah sebutkan segala jenis puji bagi Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai pesuruh Allah, uli ajnihatin, memiliki sayap. Jadi malaikat itu punya sayap. Mathna, dua-dua. Wa thulatha, ada yang tiga-tiga. Ada yang ruba', 4 di kiri, 4 di kanan. Punya sayap. Tapi diizinkan Allah waktu itu malaikat Jibril berubah seperti manusia. Dan malaikat Jibril kalau merubah wajahnya seperti manusia, itu mirip dengan sahabat Nabi yang bernama Dihyatul Kalabi. Mirip dengan itu. Artinya dari hadis ini terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, Islam itu 3 rukunnya. Agama kita ini 3 rukunnya. Islam itulah dia fikih. Iman itulah dia tauhid. Ihsan itu adalah akhlak ataupun tasawuf. Ini namanya tripod. 3 kakinya. Kalau dipatahkan 1, tidak bisa berdiri nih. Dipatahkan 2, apa lagi? Dihilangkan 3 kakinya, enggak tripod lagi namanya itu. Benda, barang bekas saja. Maka kita yang beragama ini, Islam, iman, ihsan, seperti tripod ini, jangan hilang 1 pun. Kalau kita belajar sebagai umat Nabi, belajar fikih, belajar tauhid, belajar akhlak, tasawuf. Itulah Masjid Isti'adah kita ini. Kita undang ustadz yang menjelaskan 3 disiplin ilmu ini. Yang mengajarkan fikih siapa? Yang mengajarkan tauhid siapa? Yang mengajarkan ihsan siapa? Makanya nanti akan datang Dr. Hashim Ar-Razi hafizahullah ke masjid kita ini yang membahas tentang mengawal akidah aswaja. Jangan sempat akidah kita rusak. Jadi 3 ini rukun dalam beragama. Wajib kita pelajari. Islam supaya tahu kita apa yang mau kita perbuat sebagai pengabdian kepada Allah. Iman jangan sempat pikiran dan hati kita menduakan Allah. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lillahnya itu dikawal dengan keimanan. Jangan sempat ada seseorang, bagi seseorang, bagi orang. Ihsan, akhlak, tasawuf, adab. Bagaimana supaya kita beradab? Beradab kepada Allah, beradab kepada sesama manusia. Ada orang kalau ke pesta bagus bajunya, tapi kalau sholat tidak pakai baju dia. Cuman pakai sarung saja. Secara fikih, sahkah sholat si bapak itu? Sah. Kenapa? Karena syarat sholat menutup aurat sudah, dan syarat yang lain. Tapi beradabkah dia sholat itu? Tidak. Maka orang yang berfikih saja tidak bertasawuf itu bisa menjadi fasik. Orang yang bertasawuf tidak mau ngaji fikih itu bisa menjadi zindik. Maka yang benar adalah man jama'ahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang mengaji fikih, mengaji tasawuf, tahaqqaq, dia akan benar. Adapun tadi syariat, tariqat, haqiqat. Syariat itulah fikih syariat. Ya, itulah syariat. Adapun tariqah, metode dalam beragama ini. Kalau masyarakat ketika mendengar tariqat, maka yang dia pikir adalah tarekat. Tariqat Naqsabandiyah, Syadiliyah, Rifa'iyah, Qadiriyah. Nah, ini adalah tarekat. Tarekat
bahasa yang sering disebut bahasa Arabnya thariqah. Thariqah ini persulukan-persulukan yang didirikan oleh imam-imam besar. Di Indonesia ini paling besarnya adalah Thariqah An-Naqsabandiyah yang didirikan oleh Al-Alim Al-Arif Billah Bahauddin An-Naqsabandi. Dari Bahauddin An-Naqsabandi ini nanti silsilahnya itu sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang di Indonesia ini Thariqah Naqsabandiyah itu mengambil dari Jabal Qubis Al-Makkatul Mukarramah. Kalau kita berangkat ke Masjid Al-Haram, Masjidil Haram, di samping Masjidil Haram ada istana raja, kerajaan. Itu dulunya adalah Jabal Qubis, tempat bersuluk, tempat berthariqah. Tapi karena Raja Saudi paham di sana adalah paham Wahabi, tidak suka dengan thariqah, dihapuskan semuanya, tidak ada yang boleh bersuluk-suluk di situ, maka dibangunlah menjadi Istana Megah. Itulah ceritanya itu. Jadi thariqah di Indonesia ini Naqsabandiyah. Sekarang ini banyak yang mengatakan thariqah Naqsabandiyah, tapi oknumnya itu tidak benar. Di Titik Kuning ada namanya thariqah Thammaniyah. Iya, kalau tak salah Thamman, thariqah Thammaniyah. Dan sudah difatwakan oleh MUI Sumut, sesat, menyesatkan. Alasannya apa? Karena dia mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar, masa istri orang pun boleh sama dia. Ketika difatwakan sesat, heboh, ada masyarakat yang demo. Dan MUI nanti dalam waktu dekat akan memfatwakan sesuai dengan permintaan dari Gubernur Sumatera Utara dengan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Kampung Kasih Sayang yang ada di Langkat. Majelis Fardu Ain, Matfa, Majelis Ta'lim Fardu Ain. Ayahnya dulu sudah disesatkan. Sekarang anaknya pun akan disesatkan karena istrinya sudah sampai 15 orang. Dan ada lagi ajaran yang tidak benar. Tapi nanti resikonya, Bapak Ibu kawal ulama, bekerja sama kita umat ini, nanti akan terjadi polemik. Itu bayangan saya. Maka harus dilibatkan tentara, polisi, kejaksaan, semua. Nanti gubernur akan turun ke sana, bubarkan, kalau tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Dr. Zi'mal Fuad hafizahullah sebagai tuan guru di Besilam Langkat. Kata beliau, saya siap menjadi pembina bagi mereka, karena di sana sudah lebih dari 1.500 orang, hampir 3.000 orang yang ada di sana mengikuti ajaran yang tadi. Tidak boleh sekarang kalau bapak mau ke sana tidak boleh masuk. Kenapa? Pengawalannya ketat. Di sana ada bioskop, semua yang masuk ke sana itu satu harta semuanya. Makan pun dapurnya satu semuanya. Dan itu dalam waktu dekat akan difatwakan sesat. Mungkin kalau itu tidak bekerja sama umat, saya termasuk nanti yang akan dibunuh. Karena saya adalah sekretaris di Komisi Fatwa. Mau bapak mengawal saya? Maunya pak? Oh nampaknya diam, bapak biarkan saya mati nanti ya. Itu akan nanti ada polemik. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah, saya tidak mundur karena itu. Kalau memang itu nanti sudah disahkan, karena penelitiannya sudah ada di rumah, bukunya sudah ada, dan memang betul-betul itu ajaran sesat dan menyesatkan. Nanti ketika itu misalkan sudah disahkan fatwanya, turun ke sana, polisi tentara tidak mengawal, maka yang dikejar adalah ketua komisi fatwa siapa, sekretaris komisi fatwa siapa. Maka yang dikejar salah satunya adalah Dr. Ramlan Yusuf. Kemudian saya akan dijadikan sebagai sasaran yang akan dimatikan. Dan itu pengalaman sudah dialami oleh sekretaris komisi fatwa sebelum-sebelumnya. Jadi kalau bapak mau mengawal saya, tidur di rumah sesekali. Kalau enggak nanti berarti bapak membiarkan saya mati. Ya. Adapun hakiqah, orang-orang yang sudah bersuluk itu nanti akan mendapatkan zauk hakiqah itu.
Orang yang bertauhid juga iya. Sebenarnya hakikat ini begini. Supaya mudah menangkapnya, saya ambil contoh minuman yang sudah dicabut mereknya ini. Saya haus. Sayangnya Bapak nggak ada minum ya. Kalau minum, kalau ada kan bisa minum sama kita. Saya haus, maka harus saya lakukan syariat. Saya yakini hakikat. Ya, Bapak Ibu dengar ini betul-betul. Hauslah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya cara minum yang dicontohkan oleh Rasul, setelah dituangkan ini, Bapak Ibu diamalkan di rumah. Sudah ada ini air minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 3 kali. Begitulah dicontohkan Nabi minum. Kalau kita enggak ngok 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 habis. Itu kan? Maka tidak sehat. Yang betul kita harus mulai dari hari ini bagaimana cara minum yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya kan cinta kita ke Nabi. Setelah saya minum ini air, bismillahirrahmanirrahim, dengan cara minum yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, hilanglah haus saya. Itu syariat namanya. Haus saya minum, hilang hausnya. Itu syariat. Ada sebab akibat. Sebab saya minum, hilang haus. Hakikatnya di mana? Air ini tidak bisa menghilangkan haus. Air ini tidak bisa membuat saya puas. Tapi yang membuat haus saya hilang adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya Allah. Semua Allah. Apapun yang kita lakukan, itu semuanya Allah. Itulah hakikat. Jadi hakikat itu mengembalikan semua kepada Allah. Tapi itu hanya sekedar keyakinan. Jangan diucapkan ke orang. Yakini bahwa saya bisa ceramah karena Allah. Bapak duduk di situ bisa mendengar karena Allah. Itu keyakinan kita. Akhirnya apa? Tidak lagi ada ruang bagi kita untuk sombong. Tidak ada lagi ruang bagi kita untuk mengatakan saya hebat, saya kuat. Kenapa? Karena semua itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatnya. Tapi kalau berbahasa sehari-hari jangan. Bapak mau kemana? Ini bukan saya, ini Allah. Mau kemana Bapak? Saya bukan saya yang mau ke Siantar. Saya adalah hamba. Yang mau ke Siantar Allah. Ngapain ke sana nanti? Nanti ke sana kami akan berziarah. Tapi kami sebenarnya yang berziarah ini bisa ke sana karena Allah. 2 kali kita jumpa dengan orang itu, maka dibilanglah kita gila itu. Ya? Kenapa? Karena itu tidak pantas untuk diucapkan. Cuman keyakinan. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Maka Allah sindir dalam Al-Quran. Samakah orang yang tahu dengan yang tak tahu? Tidak. 2 orang mandi, sama-sama mandi, tapi orang yang berilmu dengan yang tak berilmu beda mandinya. Yang berilmu tadi, karena dia sudah belajar, diajarkan niat mandi, diajarkan cara mandi yang benar, akhirnya dia dapat pahala dengan mandi itu. Yang tadi cuman mandi saja, hilang kotoran, dingin badan, selesai, tidak dapat pahala dia. Beda orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Keyakinan pun demikian. Dalam kehidupan kita sehari-hari, nampak orang mana yang berakidah, mana yang tidak berakidah. Itu yang bisa saya jawab, Pak ya. Yang terakhir tadi kurang paham saya. Hidayah. Hidayah. Taufik, hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kan sering orang menyampaikan itu. Kalau di kampung tambahnya lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bo pisautik amana payah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatnya jadi pantun. Taufik itu hidayah. Apa itu taufik hidayah? Taufik itu kita sudah beriman Bapak Ibu.
Jaga keimanan kita. Bapak tadi tidur di rumah, diizinkan Allah datang mengaji ke sini, itu namanya taufik. Iman sudah ada dan keimanan itu diizinkan Allah kita untuk melakukan yang diridhoinya, itulah nikmat taufik. Hidayah mana? Hidayah itu sesungguhnya belum Islam dapat nikmat Islam, nikmat itulah hidayah. Jadi jangan salah-salah ngomong. Alhamdulillah Bapak sudah dapat hidayah. Sudah Islamnya dari dulu si Bapak ini. Jangan dibilang dapat hidayah lagi. Kenapa? Orang dia sudah Islam. Cuman sudah dapat nikmat kasih sayang Allah, dapat taufik Bapak. Begitu kan? Dia selama ini suka minum tua, main judi, dugem maksiat, kemudian jadi orang baik. Sebenarnya kata itu bukan dapat hidayah. Yang tepat sudah dapat taufik Bapak. Tapi kalau bahasa keseharian sudah dapat hidayah Bapak ini. Oh udahlah biarkan saja itu. Tidak usah dikritik-kritik lagi. Kenapa? Karena kalau nanti kita kritiki semua yang ada, tak ada lagi yang cocok. Udah maklum saja, maklum saja. Tapi secara kajian ilmu harus kita pahami mana sebenarnya taufik, mana hidayah. Taufik itu orang yang sudah beriman, diizinkan Allah melakukan kebaikan-kebaikan, itulah namanya dapat taufik. Tapi kalau misalkan dia belum beriman, dikasih Allah nikmat keimanan, itulah yang dimaksud dengan sudah dapat hidayah si Bapak itu. Ya, dapat hidayah. Nah, itulah baru bisa kita bedakan mana taufik, mana hidayah. Gitu Pak ya? Baik. Yang terakhir siapa mau bertanya Bapak Ibu? Oh, anak-anak bertanya. Yang betulnya si Algra ini mau bertanya? Ada? Ada Pak yang bertanya? Oh iya. Kapan mulai disebut Allah? Akan muncul pertanyaan lagi. Kapannya itu ke siapa? Manusia, malaikat, jin. Karena kalau berbicara tentang makhluk, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan hikmahnya menyembahku, kata Allah. Di dalam kitab Alamul Jin, saya baca ada kitabnya kecil itu, ada pendapat yang mengatakan 2000 tahun sebelum manusia ada, jin sudah ada. Itu pendapat. Duluan jin. Dan jin itu awalnya beriman. Iblis itu fakana minal jin. Dia ada bagian dari jin. Iblis malaikat. Itu iblis bukan malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis bukan malaikat. Tapi ketika Allah suruh, wahai malaikat sujudlah ke Adam, termasuk perintah itu kepada iblis. Diundang pengurus masjid isti'adah. Ada 2 nama bukan pengurus masjid isti'adah, tapi diikutkan 2 nama ini. Kenapa diikutkan 2 nama ini? Karena dia terhormat. Namanya gak ada. Tapi ketika pengurus masjid isti'adah diundang ke satu tempat yang terhormat, 2 orang ini diikutkan. Kenapa? Karena dia dihormati oleh orang-orang ini. Dianggap dia pengurus, padahal dia bukan pengurus. Tapi kenapa dia dianggap? Karena dia memiliki peran untuk isti'adah ini. Nah itu. Iblis bukan malaikat. Yang disuruh oleh Allah sujud adalah malaikat. Tapi ikut di situ iblis perintahnya. Kenapa? Karena dianggap dia juga adalah malaikat mulia. Bahkan ada riwayat mengatakan kalau level kelasnya itu
Iblis itu lebih hebat dari malaikat. Cuman satu kesalahannya. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika disuruh sujud, dia tidak mau. Itu saja kesalahannya. Murka Allah, tidak lagi sayang Allah ke dia, maka Allah sebutkan kafir orangnya ini. Coba Bapak Ibu renungi. Sudah dilaknat Allah iblis, dia berdoa ke Allah, ya Allah, jangan dulu siksa saya, izinkan saya untuk menggoda keturunan Adam ini supaya nanti ada kawan saya di neraka. Dimurka oleh Allah, dicaci oleh Allah, berdoa dia ke Allah, dikabulkan Allah. Dikabulkan Allah doanya. Baik. Sekarang kita Bapak Ibu punya keimanan, punya keyakinan. Jangan pernah putus asa dengan doa kita ke Allah. Mau kita sholat, mau kita puasa, mau kita mengaji, yakini doa kita dikabulkan oleh Allah. Karena iblis yang dimurkai oleh Allah, doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Dibiarkan dia untuk menggodanya. Nah, jadi iblis itu jin. Karena kesalahan yang tadi, maka dia dimurkai oleh Allah. Sebelum manusia ada, Allah menciptakan malaikat, menciptakan jin. Itu kalimat Allah sudah Allah. Begitu diajarkan, diciptakan oleh Allah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Riwayatnya ketika Allah ciptakan Sayyidatuna Hawa, mereka dinikahkan maharnya berselawat ke Nabi. Maharnya selawat ke Nabi. Sangkin mulianya lah Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum ada orangnya dan bakal menjadi keturunan Nabi Adam, tapi nama dia sudah ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam alaihi salatu wasallam bersolawat kepada Nabi sebagai mahar bagi Sayyidatuna Hawa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah, sudah adakah Allah? Sudah. Berarti kalau yang ditanya ke manusia, kapan kata Allah ini ada? Sejak manusia pertama ada, sudah diadarkan oleh Allah kalimat Allah, lafzul jalalah. Sampai kepada orang-orang yang tidak muslim pun menyebut Tuhan Allah. Sampai kepada orang non-muslim sekarang itu pun kalau buat panti asuhan, bait Allah. Kan? Bait Allah. Bukan baitullah, bait Allah. Hampir tertipu saya. Ini panti asuhan harus dibantu. Rupanya bait Allah. Kenapa bait Allah? Rupanya panti asuhan non-muslim, rupanya bait Allah itu ya. Nah, baik. Itu dia Pak ya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semua kita ini disinari oleh Allah hati kita, disatukan Allah hati kita, dimudahkan Allah segala urusan kita dunia dan akhirat. Saya tanya lagi Bapak Ibu, kalau nanti saya mau dikepung untuk dibunuh, maunya Ibu mengawal saya Bapak? Oh, diamnya semua. Itu akan terjadi. Wallahu a'lam apa yang terjadi dengan diri saya. Karena itu sama-sama kita mendoakan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.